Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan melanjutkan soal tentang koligatif. Oke, soal nomor 11. Jadi, suatu larutan glukosa membeku pada suhu min 3,6 derajat Celcius. Kemudian larutan tersebut akan mendidih pada suhu titik-titik. Oke, berarti kita tahu bahwa TF-nya itu adalah min 3,6, artinya delta TF itu adalah 3,6. Delta TF punya rumus M kali KF, berarti 3,6 sama dengan molal dikali 1,8. Artinya molal sama dengan 3,6, kita bagi dengan 1,8, berarti molalnya adalah 2. Kemudian yang ditanyakan adalah mendidih ya. Berarti kita bisa hitung delta TB dulu, rumusnya M kali KB. Molalnya 2, KB-nya 0,5. Berarti hasilnya adalah 1. Artinya apa? TB sama dengan 100 ditambah 1. Berarti 101. Jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk nomor 12, 18 gram non-elektrolit dalam 90 gram air diketahui memiliki tekanan uap jenuh sebesar 25 mmHg. Oke, itu adalah P-nya ya. Tekanan uap jenuh larutannya. Jika dalam kondisi ini tekanan jenuh air itu adalah P0, massa molekul relatifnya sama dengan titik-titik. Oke. Kita coba menggunakan rumus delta P sama dengan XT dikali P0 ya. Kita kan mau cari massa molekul relatif zat-nya. Oke. Delta P-nya kan kita belum tahu. Delta P itu bisa didapatkan dari P, kemudian P0, P sama dengan P0 dikurangi delta P. Nah, kita bisa menggunakan itu. Kemudian P-nya itu sudah tahu 25, P0-nya adalah 25,5 dikurangi delta P, berarti delta P sama dengan 0,5. Masukkan ke sini 0,5 sama dengan XT dikali 25,5. Maka XT-nya adalah 0,5 dibagi 25,5. Hasilnya adalah 0,02. Oke, dari situ kita tahu bahwa XT itu adalah NT plus NP. 0,02 itu bisa kita tulis menjadi 2 dibagi 100. Artinya NT-nya itu sama dengan 2. Bener ya? Oke, kalau kayak gitu. Oke, sebentar. Kita hapus dulu. Kita bisa hitung MR dari airnya dulu. Mol terlarut dari air, mol pelarut ya. Itu kan 90 dibagi 18. 90 bagi 18 adalah 5. Oke, berarti XT sama dengan NT plus 5. Sedangkan nilai XT-nya itu adalah 0,02. Kita kalikan dengan NT berarti ya. NT plus 5 dikali 0,02 itu 0,1 ya. 0,1 sama dengan NT. Kemudian kita mau cari NT ya. 0,1 sama dengan NT dikurangi 0,02 NT. Berarti 1 dikurangi 0,02 sama dengan 0,98 NT. Berarti 0,1 kita bagi dengan 0,98 itu sama dengan NT. Berarti berapa? 0,1 kita bagi dengan 0,98 itu hasilnya 0,1. Nah, terus NT sama dengan gram per MR. MR sama dengan gramnya yaitu 18 dibagi NT-nya adalah 0,1. 18 dibagi 0,1 itu hasilnya adalah 180. Jawabannya adalah yang B.
Selanjutnya nomor 13, X gram urea dilarutkan dalam air sehingga tekanan uap jenuh larutan ada 30 derajat Celcius, itu adalah 3,18. Itu adalah sebentar. Tekanan uap jenuh larutan ya, berarti itu adalah P. Kemudian temperatur tekanan uap murni itu adalah P0. Harga X. Oke, langkah pertama kita bisa hitung P sama dengan P0 dikurangi delta P. P-nya adalah 3,18 sama dengan 31,8 dikurangi delta P. Berarti delta P sama dengan 31,8 dikurangi 3,18. Hasilnya adalah 28,62. Bener ya? Oke, kalau sudah sebentar. Tekanan uap jenuh larutan pada temperatur turun sebesar 3,18. Penurunan berarti ya. Berarti itu delta P. Oke, sebentar ada kesalahan. Berarti ya udah kita pakai rumus delta P aja. Delta P sama dengan XT dikali P 0. 3,18 XT kali 31,8. Maka XT-nya akan didapatkan 0,1. Dari situ kita masukkan NT per NT plus NP. 0,1 itu adalah 1/10 ya. NT per NT plus NP. Artinya NT sama dengan 1 yang ini. Yang bawah juga NT plus NP sama dengan 10. Berarti NP-nya adalah 9. Kita disuruh mencari gram dari ureanya. Berarti kita gunakan NT ya. NT sama dengan gram per mr. Berarti NT-nya tadi udah dapat 1 dikali mr dari urea itu 60 sama dengan gram. Jadi totalnya adalah 60 gram. Di sini tidak ada jawabannya. Selanjutnya nomor 14, tekanan uap jenuh 124 gram zat A non-elektrolit dalam 684 gram air adalah 76 mmHg. Oke, itu adalah P-nya ya. Itu adalah P 76. Terus P0. Yang ditanyakan adalah MR. Oke, kita menggunakan rumus P sama dengan XP dikali P0. P-nya adalah 76, langsung dibagi P0-nya adalah 80 sama dengan XP. Hasilnya adalah 0,95 sama dengan XP. Kemudian kita cari XT, berarti 1 dikurangi 0,95. Hasilnya adalah 0,05. Habis tahu XT itu berarti 0,05 sama dengan NT dibagi NT plus NP. Berarti menjadi 0,05 NT plus 0,05 NP sama dengan NT. Oke, berarti kita tahu bahwa NT ini 1 dikurangi 0,05 NT sama dengan 0,05 N pelarut. N pelarutnya bisa dicari ya. N pelarut sama dengan 684 dibagi 18. Hasilnya adalah 38. Berarti kita kalikan dengan 38. 0,05 dikali 38. Hasilnya 1,9. 1,9 dibagi dengan 1 dikurangi 1,05 itu adalah 0,95 sama dengan NT. Maka NT-nya didapatkan 2. Nah, setelah NT didapatkan, itu kan gram per mr. Kita bisa cari mr sama dengan gram dari zatnya 124 dibagi NT-nya yaitu 2. Berarti 62. Jawabannya E.
Selanjutnya untuk nomor 15, konsentrasi sama, osmotik paling besar, berarti I-nya yang paling besar. Ini tidak ini non elektrolit ya. Ini juga. Kemudian ini juga. Nah, ini I-nya adalah 2, ini tidak. Berarti jawabannya adalah yang dadu. Kemudian nomor 16 yang punya titik didih yang sama. Oke, titik didih sama berarti M kali I, tapi hasilnya harus sama. Ini sama ini non elektrolit berarti 0,1. Ini 0,1 kali 2 berarti sudah tidak sama. Terus nanti kalian coba ini misalkan 0,1. Ini juga non elektrolit 0,1, ini 0,1, ini 0,1. Oh, sebentar. NH2SO4 itu NH-nya kan 2, SO4-nya 1 berarti 3 ya. Ini 0,3. Sebentar. Yang tadi oke, ini salah nih. Yang nomor 15. Oke, sepertinya nomor 15 benar karena ini kayaknya ada salah senyawa kali ya. Itu harusnya mungkin urea yang dimaksud. Oke, jadi kita skip aja ke soal nomor 16-nya lagi. Jadi di sini 0,1 non elektrolit, 0,1 non elektrolit ya. Oke, berarti sama. Maka jawabannya adalah yang C. Kemudian untuk nomor 17, ke dalam air dilarutkan 2,05 barium hidroksida sampai volumenya menjadi 600 ml, tekanan osmotik. Oke, Pi sama dengan molaritas. Molaritas itu terdiri dari mol terlarut dikali I dibagi volume dikali R kali T. Molnya itu berarti 2,05 dibagi MR-nya. MR dari barium. MR dari barium kita cari dulu, nanti didapatkan 74. Salah. 171 ya. 171 BA-nya kan 137 tambah 32 ya 171. Kemudian dikali I-nya itu sama seperti N karena tidak diketahui alfanya ya. Oke, di sini OH-nya 2, BA-nya 1 berarti 3 dibagi dengan volumenya yaitu 0,6 dikali R 0,082, T-nya adalah suhunya 30 derajat jadiin Kelvin, berarti berapa? 303. Maka nanti didapatkan yang ini 2,05 dibagi 171 dikali 3 terus dibagi 0,6, itu hasilnya adalah 0,06 kali 0,082 kali 303. Berarti 0,06 kali 0,082 kali dengan 303 hasilnya adalah 1,49. Ya, berarti sudah ketemu ya. Yang dadu. Selanjutnya 1 mol kalium iodida membeku diketahui Kf, maka derajat ionisasi. Oke. Kita masukkan menggunakan rumus. Ini kan TF ya. Itu adalah TF, berarti delta TF-nya kita tahu rumusnya M kali Kf kali I. Delta TF-nya itu berarti 3,37 tanpa minus. Kemudian molalnya 1, Kf-nya adalah 1,86 kali I-nya dulu. Oke, maka didapatkan I sama dengan 3,37 dibagi 1,86. Hasilnya 1,81. I punya rumus 1 plus N min 1 alfa. I-nya adalah 1,81 sama dengan 1 plus N-nya berarti 2. 2 kurangi 1, 1 ya. Berarti langsung alfa. Berarti 0,8 sama dengan alfa.
Selanjutnya nomor 19, larutan 3,7 gram suatu basa berasam 2 dengan 100 gram air membentuk temperatur membeku pada min 2,47, terionisasi 80%, harga Kf, maka massa atom relatifnya itu adalah titik-titik. Oke. Yang pertama kita hitung dari TF-nya dulu. Dari ini, itu kan punya, berarti delta TF sama dengan M kali KF kali I ya. Menjadi 2,42. Molalnya kita cari dulu. Di sini aja terpisah. Berarti 3,7 dibagi MR-nya. Oh, MR-nya dicari ya. Berarti satuannya molal dulu aja. KF-nya itu adalah 1,86. Kemudian I-nya. Oke, kita cari I. I sama dengan 1 plus N-1. Oh, hanya 2. B-nya 1. Berarti 3 min 1 kali alfa. Berarti 1 ditambah 2 kali alfanya 0,8 ya. Oke. Berarti nanti didapatkan 2,6. Seperti ini. Maka kita hitung nanti didapatkan berapa? Molalnya sama dengan 2,42 kita bagi 1,86 lalu dibagi 2,6 berarti 0,5. Nah, molal itu rumusnya N terlarut dibagi P sama dengan 0,5. NT sama dengan 0,5 dikali pelarut. Pelarutnya dalam kilo, berarti 0,1. Oke, maka didapatkan 0,05. Setelah itu, NT sama dengan gram dibagi MR. Berarti kalau mau cari MR, gram dibagi NT. Gramnya adalah 3,7. Dibagi NT-nya berarti tadi 0,05. Maka didapatkan 74. Jawabannya adalah E. Selanjutnya untuk nomor 20, supaya larutan mendidih pada 102 derajat, maka NaCl yang harus dilarutkan ke dalam 100 gram air itu adalah titik-titik. Oke, yang diminta adalah TB-nya itu 102 derajat Celcius. Berarti delta TB, kita kan punya rumus ini. TB sama dengan TB 0 plus delta TB. Berarti delta TB sama dengan 100 dikurangi 102 dikurangi 100 berarti 2 derajat Celcius. Oke, delta TB sama dengan M kali KB kali I. I-nya NaCl ya, berarti 2 N-nya. Berarti 2 sama dengan molalnya yaitu NT per P. P-nya kan pakai ini. Berarti 0,1 kali KB. KB-nya 0,52 kali 2. Berarti berapa? 0,2 dibagi 0,52 kali 2. 1,04 sama dengan NT. Berarti 0,2 dibagi 1,04 berarti 0,2 sama dengan NT. Oke, kalau sudah mol gram per mr. Berarti 0,2 kita kalikan dengan mr-nya. Mr NaCl berapa? 58,5. Berarti 0,2 kali 58,5. Hasilnya kurang lebih 11,7. Oke, sebentar kita cek dulu ada kesalahan atau tidak.
Oke, 0,52 dikali 2 itu 1,04 sudah benar. Berarti 0,2 dibagi 1,04 ini sih pembulatan ya. Kalau misalkan kita bulatkan 0,192. Berarti 0,192 kita kalikan dengan 58,5. Oh iya, nggak boleh dibulatkan teman-teman. Jadi 11,25. Berarti yang B.